Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Nah, tidak lama lagi kita akan masuk seperti biasa. Nanti ada kabar beritanya. Kita akan belajar seperti pembelajaran tatap muka biasa. Tetapi pembelajaran tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran matematika, ya, pada halaman 24 sampai dengan halaman 27, yaitu mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya pembelajaran kita dapat kita pahami dan lebih bermakna. Marilah kita berdoa di dalam hati, langsung Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kemarin sudah Bapak jelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Mungkin masih ingat. Ada yang pertama mengenai sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian yang keduanya sifat distributif atau penyebaran. Yang ketiga asosiatif. Nanti kalian buka buku matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, ini contoh Bapak bagikan kepada kalian. Misalkan pertukaran A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini namanya sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, gimana kalau kita tulis dalam bentuk angka atau bilangan? Contoh, misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, anak-anakku sekalian, hasilnya walaupun ditukar, hasilnya pasti akan sama. Maka berlakulah sifat komutatif. Hasilnya adalah 5. Kalau seandainya ditukar hasilnya tidak sama, berarti bukan menggunakan sifat operasi hitung bilangan komutatif. Nah, ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan masih sifat pertukaran komutatif, ya. Contoh lagi kita lihat. Nah, ini pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini berlaku pada sifat pertukaran komutatif, jadi pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Contoh dalam bilangan 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya berapa, anak-anak? Saya yakin kalian bisa menjawab, ya. 6. Nah, selanjutnya catatan
Untuk sifat pertukaran atau komutatif syaratnya hasil akhirnya harus sama. Jadi tidak berlaku untuk pembagian ya anak-anak ya. Dan juga pengurangan. Ya, pengurangan misalnya 2 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 2. Itu tidak berlaku karena hasilnya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tugas ya buat kalian. Nah, kalian kerjakan buka buku matematikanya soal halaman 24. Nah, contoh soal misalkan di sini 16 ditambah negatif 74 sama dengan, ini pertukaran ya, sifat komutatif, negatif 74 ditambah 16. Negatif ini minus min, jadi ditambah 16 maka hasilnya min, masih min 58. Nah, soal yang akan kalian kerjakan yaitu pada halaman 24 soal nomor 2 ya. Kemudian soal nomor 3, soal nomor 4. Nah, ada 3 soal di halaman 24 ya anak-anak ya. Atau Bapak ulangi lagi di sini biar kalian ini bisa dilihat ya. Halaman 2, 3, 4 pada halaman 24 ya, ada 3 soal. Nah, ini kalian bisa catat nanti kerjakan di buku tulis. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Nah, selanjutnya tugas berikutnya. Nah, di sini operasional hitung perkalian ya, menggunakan sifat komutatif juga ya, perkalian. Itu di halaman 20 nomor 6 ya, dan nomor 10 ya. 6 11 kali negatif 21. Yang nomor 10 nya 30 dikali negatif 27. Nanti kalian lihat ya, itu masih di halaman 24 ya. Jadi ada 5 soal sifat penjumlahan komutatif dan perkalian komutatif. Nah, selanjutnya sifat pengelompokan atau asosiatif ya. Asosiatif berarti pengelompokan. Nah, di sini Bapak kasih contoh, misalkan A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah, kemudian ada dalam kurung dikelompokkan B ditambah C, atau dikelompokkan A ditambah C dalam kurungnya ditambah A, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan dalam bentuk bilangan seperti ini, bentuk angka ya. Nah, misalkan soalnya 3 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan, kalian kelompokkan. Tujuan pengelompokan ini adalah agar mudah menghitungnya. Itu asosiatif, tujuannya adalah agar mudah menghitungnya. Bagi kalian yang mana yang mudah menghitungnya, apakah dikelompokkan misalnya 3 tambah 12 dalam kurung ya, buka kurung, dalam kurung, kemudian ditambah 10, hasilnya sama dengan 25. Atau yang lebih mudah, kalian bisa menghitung 10 ditambah 12 ya, boleh, tidak apa-apa.
yang penting ada dalam kurung. Itu namanya pengelompokan. Nah, nanti ada beberapa contoh itu di halaman 27 ya. Di halaman 27 nanti ada soal di situ. Di halaman 26 nanti bisa lihat juga 26 27. Nah, kita lanjutkan. Tujuan pengelompokan agar mudah menghitungnya, itu intinya. Kita lanjutkan. Nah, ada tugas halaman 26 di buku matematika kalian ya. Pada buku matematika 6 kuadra. Kita lanjutkan. Nah, pada halaman 26 itu soal nomor 2. Di situ ada tertulis dalam kurung negatif 73 ditambah 27 tutup kurung ditambah negatif 30 sama dengan titik-titik. Nah, kalian tinggal melengkapi di sini, dikelompokkan. Nah, tujuannya apa? Kalian kelompokkan supaya mudah menghitungnya. Yang mana yang mudah menghitungnya ya, dan hasilnya berapa nanti dilihat di sini. Nah, kemudian soal nomor 10, negatif 22 dikali buka kurung negatif 3 tutup kurung kemudian dikali 15 sama dengan titik-titik kali titik-titik kali titik sama dengan berapa hasilnya di halaman 10 ya. Nah, tugas ini cuma 2 ya. Kalian selamat mengerjakan, sukses untuk kalian semua. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Kalau tidak bisa, kalian boleh bertanya kepada orang tua, kakak, atau teman. Nah, nanti pembelajaran selanjutnya tentang operasi hitung bilangan penyebaran atau distributif. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.